Selamat pagi dan selamat datang pada acara kolaborasi antara PT Sinergi Wahana Gemilang dan PT Sanggar Sarana Baja dengan tema Better and Faster Workflow in 2022 version to help you achieve more. Sebelumnya, perkenalkan saya Reza selaku MC pada acara hari ini yang akan memandu serangkaian webinar ini dari awal sampai akhir. Mula-mula, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi pada hari ini. Bagaimana kondisi Bapak Ibu sekalian? Apakah sedang di kantor atau di rumah saja? Semoga dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, tetap dalam keadaan yang sehat dan produktif di masa new normal ini. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan agenda pada hari ini. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa webinar ini akan memakai sistem break session atau breakout session yang sudah dibagi dua pada waktu yang sama dan sudah ditentukan sebelumnya. Baik, yang pertama akan ada opening speech dari Bapak Riza Yudatama selaku Group Head of Business Development dari PT Sanggar Sarana Baja. Kemudian akan ada breakout season 1 yaitu tentang overview Autodesk Solution and Beyond dan breakout season 2 tentang What's New Inventor 2022. Dilanjutkan dengan wrap up yang akan dibacakan oleh Bapak Cucu Juanda selaku Division Head of Technology Automation dari PT Sanggar Sarana Baja dan diakhiri dengan photo session. Selanjutnya saya juga akan memberikan informasi terkait peraturan dan tombol-tombol yang ada yang Anda bisa gunakan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, dikarenakan saat ini kami menggunakan platform Zoom Meeting, pengalaman melihat webinar terbaik, silahkan mengganti tampilan raya Anda menjadi side-by-side speaker view. Namun, bagi Anda yang bergabung dengan menggunakan mobile phone, tidak perlu mengubah pengaturan apapun. Yang kedua, bagi Anda yang baru saja bergabung pada webinar ini, dipersilahkan untuk mengganti nama Anda sesuai dengan nama asli Anda untuk mempermudah verifikasi kami. Selanjutnya, kamera dan mic akan kami matikan selama jalannya webinar ini berlangsung. Selanjutnya ada tombol chat yang terdapat pada dashboard peserta yang bisa digunakan untuk menginformasikan sesuatu dari peserta ke panelis ataupun sebaliknya untuk digunakan pertanyaan tertulis yang nantinya panelis kami akan menjawabnya pada sesi diskusi atau tanya jawab. Dan terakhir, ada tombol raise hand yang digunakan apabila peserta ingin menyampaikan pendapat ataupun pernyataan ataupun ingin bertanya secara lisan. Nanti setelah raise hand dan mendapatkan izin dari panelis, peserta dapat diizinkan untuk berbicara. Baik, sebelum kita mulai acara webinar pada hari ini, saya menginformasikan bahwa akan ada feedback form yang dapat diisi oleh Bapak Ibu sekalian karena masukan dari Bapak Ibu sekalian dapat membuat kami menjadi lebih baik ke depannya. Nanti akan diinformasikan juga di chat untuk feedback formnya seperti apa. Oke. Baik, kita akan langsung ke acara pertama, yaitu opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Riza Yudatama selaku Group Head of Business Development dari PT Sanggar Sarana Baja. Kepada Bapak Riza, waktu dan tempat dipersilahkan. Pagi Pak Riza. Pagi, terima kasih. Ya. Baik Pak, sudah siap untuk menyampaikan opening speech-nya? Sudah. Silakan. Suara saya terdengar baik? Silakan. Oke, terima kasih atas yang diberikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kehormatan buat saya wakili PT Sanggar Sarana Baja untuk menyampaikan opening speech di Autodesk 2022 workshop ini. PT Sanggar Sarana Baja dalam perjalanannya telah memulai menggunakan Autodesk software melalui aplikasi Inventor di tahun 2009. Di salah satu lini usaha kita yaitu Remanufacturing Division. Seiring berjalannya waktu, sampai kita di tahun 2018, kita sudah mengimplementasikan Autodesk PDMC. Dan pada tahun 2019, kita mulai menginisiasi penggunaan Autodesk Vault sebagai platform kolaborasi untuk desain engineering kita. Vault memungkinkan para engineer kami yang tersebar di lebih dari 10 lokasi di seluruh Indonesia untuk bekerja bersama secara kolaboratif. Kolaborasi juga terjadi antara grup engineering dengan grup manufacturing pada saat desain dari grup engineering diterjemahkan ke dalam soft drawing
dan juga pada saat dieksekusi di workshop. Vault juga menjadi tempat repository bagi desain drawing kita untuk memastikan traceability dan juga historicalnya. SSB berharap kerjasama kita antara PT Sanggar Sarana Baja dengan Autodesk bisa berkembang lebih baik di kemudian hari, terutama untuk memaksimalkan platform Autodesk di area manufacturing yang saat ini memang belum banyak kita utilisasi atau belum banyak kita explore. Dan juga implementasi dari produk life cycle. Demikian mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk opening speech. Mudah-mudahan workshop ini berjalan dengan baik. Autodesk, better and faster workflow to help you achieve more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Riza yang telah menyampaikan opening speech-nya. Oke, kita akan langsung ke break session, yang dimana break session 1 itu terkait dengan overview Autodesk Solution and Beyond, dan break session 2 akan membahas terkait dengan What's New Inventor 2022. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, sudah ditentukan untuk masuk room mana yang telah disediakan. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mengklik notifikasi yang ada di layar device Bapak Ibu sekalian untuk pindah kelas yang telah ditentukan. Nah, break session ini akan berdurasi selama kurang lebih 60 menit hingga pukul 10.35, lalu dilanjutkan untuk kembali ke main room atau kembali ke room yang pertama ini untuk melanjutkan acara selanjutnya. Baiklah, kepada operator, kita mulai perpindahan kelasnya. Jadi kepada operator silahkan dimulai break session-nya. Terima kasih. Apakah sudah dimulai perpindahannya? Masih. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk yang belum rename nama di acara webinar ini, dipersilahkan untuk mengganti nama Anda sesuai dengan nama asli Anda untuk mempermudah verifikasi kami. Mungkin terkait dengan break session ini juga mohon dirubah dulu terkait dengan nama di webinar ini. Baik, saya ingatkan sekali lagi terkait dengan rename, karena di Parsitipan di kanan kita banyak nama yang sama. Jadi mohon bisa mengganti namanya sesuai dengan nama asli Anda untuk mempermudah verifikasi kami terkait dengan perpindahan breakout season ini. Gitu. Oke, mungkin saya bantu guide untuk bisa merubah namanya. Di Zoom ada titik 3, itu bisa untuk di rename. Nah, rename-nya itu bisa disesuaikan untuk merubah namanya yang disesuaikan nama masing-masing gitu ya, nama aslinya. Karena di partisipan ini masih banyak nama yang sama gitu.
dan diawali dengan SSB mungkin untuk lebih kompak ya, dalam artian ada beberapa sudah mengganti nama, cuman yang mungkin ada 1, 2, 3, sekitar ada 8 orang lagi yang namanya sama ya. Jadi ada titik 3 di Zoom dan bisa rename di situ gitu. Sebentar. Apakah sudah bisa mengganti namanya masing-masing pada Bapak Ibu sekalian? Mungkin Mas Reza dibantu dari sana, dari operatornya, bisakah? Pak Baik. Amin, diklik kanan aja di chat, lalu klik kanan, lalu rename, Pak. Kan di partisipan, Bapak misalkan klik nama Bapak, lalu klik kanan, tinggal di rename aja caranya, Pak. Ada tombol more, di situ ada rename. Jadi klik highlight nama Bapak, lalu ada more, lalu di rename di situ ada. Baik, jika memang sudah ada muncul notifikasi, itu tinggal diklik join aja untuk yang dapat notifikasinya. Nanti langsung secara otomatis dipindahkan ke room-nya masing-masing. Gitu. Baik, sambil menunggu yang lain untuk masuk ke break session kedua ini, karena masih ada 12 peserta yang belum masuk di breakout 1 ataupun yang keduanya, saya sambil buka di yang break session kedua ini. Jadi selamat datang di break session kedua terkait dengan What's New Inventor 2022 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nofli Abdurrahman selaku Solution Manager dan Bapak Aji Sugiantoro selaku Solution Specialist dari PT Sinergi Wahana Gemilang. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu untuk di acara ini itu akan ada hadiah pada sistem kuis yang nantinya untuk juara 1 akan mendapatkan 750.000 berupa e-voucher, OVO ataupun GoPay. Jadi yang pertama itu ada 750.000, yang kedua itu 650.000 dan yang ketiga itu 550.000. Yang nantinya ditentukan oleh
quiz. Nanti kita akan pakai sistem quizzes, jadi mohon diperhatikan untuk materinya yang akan disampaikan oleh Bapak Nofli dan Bapak Aji Sugiantoro. Nanti di akhir materi akan ada quiz dan yang tadi saya sebutkan hadiahnya berupa e-voucher, OVO, dan GoPay. OVO atau GoPay, seperti itu. Untuk Mas Nofli sama Mas Aji, mungkin sudah siap untuk memberikan materinya? Sudah siap, Mas Reza. Sudah siap ya. Baik, kita sambil tunggu mungkin udah semua ya. Saya ingatkan sekali lagi, jika memang ada yang belum mengganti nama atau belum merename, itu ada 2 cara. Itu bisa diklik di layar yang ada di layar kita sendiri. Untuk bisa merename-nya ada di titik 3, nanti ada tulisan rename, atau bisa di list participant, itu ada highlight, more, dan bisa ganti rename di situ gitu. Saya sambil lihat, nanti mungkin kalau sudah bisa diganti semuanya, itu memudahkan kita untuk verifikasi gitu. Baik, untuk Mas Nofli, sudah siap ya Mas ya? Siap. Baik, kepada Mas Nofli saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Reza. Saya izin share screen. Yes. Oke, Mas Reza, apakah screen saya Sudah sekarang terlihat. Tampilannya PowerPoint? Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan SFB. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi seperti ini. Senang sekali saya Nofli Abdurrahman bisa ketemu lagi di event tahunan yang memang biasa diselenggarakan oleh Sinergi Wahana Gemilang sebagai partner dari Sanggar Sarana Baja dalam implementasi solusi-solusi dari Autodesk. Bagi yang tim SSB yang baru bergabung dengan SSB, mungkin saya mohon izin untuk perkenalan dulu. Nama saya Nofli Abdurrahman, saya Solution Manager di Sinergi Wahana Gemilang. Saya bergabung dengan Autodesk sejak tahun 2013. Background saya desain engineer. Sebelumnya saya di SolidWorks kurang lebih 8 tahun dan kurang lebih 2 tahun saya sebagai user ataupun sebagai engineer. Senang sekali, ini event keempat sebetulnya ya, event tahunan yang keempat, di mana yang pertama kita menyelenggarakan event besar ini mengenalkan tentang PDMC gitu. Apa itu Product Design Manufacturing Collection, bagaimana mengutilize Product Design Manufacturing Collection. Kemudian kita sambung lagi di tahun berikutnya dengan mengenalkan juga Vault. Kemudian di tahun berikutnya kita update tentang what's new inventornya lebih detail lagi, dan tahun ini kita akan update juga teknologi mengenai Inventor 2022 seperti itu. Baik, ini agenda kita. Kita akan membahas fitur-fitur terbaru di Inventor 2022 yang mudah-mudahan dan kami yakin bisa diimplementasikan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim Sanggar Sarana Baja. Di antaranya ada model state dan iLogic, apa sih yang barunya, kemudian ada instant property, model based definition, lalu drawing template, dan yang terakhir kita akan merimain kembali mengenai end-to-end solution melalui platform Vault. Oke. Tim developer Inventor sudah mengembangkan dari tahun ke tahun, hampir setiap tahun mengembangkan Inventor agar bisa lebih baik digunakan oleh user. Value-nya di tahun ini ada 3 ya. Yang pertama professional grade, kemudian connected, lalu ada Inventor experience.
professional grade kita banyak pengubahan di workflow, Pak. Ada banyak sekali fitur-fitur baru yang memang mengubah workflow ataupun alur kita bekerja. Di antaranya ada model state, kemudian instant property, seperti itu. Kemudian di area connected kita ada lebih memaksimalkan lagi workflow antara contohnya industri manufacturing dan arsitektur engineering construction. Artinya kita udah bisa membaca data arsitektur engineering construction, kita udah bisa baca Revit, kemudian Revit juga baca Inventor. Ketika ada editing di Revit maupun Inventor, maka seamless integration. Kemudian ada juga kolaborasi ataupun connected value di Fusion 360 dan juga Inventor, seperti itu. Sehingga kita bisa mengutilize feature function yang ada di Fusion 360, contohnya generative design, kemudian CAM based on cloud. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Dan terakhir ada Inventor Experience, sebetulnya banyak feature function ataupun enhancement yang di request oleh user. Kita akan go through detail, sekarang lebih ke kenapa session ini kita bagi dua juga, karena kita akan go through detail lebih ke feature functionnya apa, kemudian how to-nya bagaimana, dan di next-nya kalaupun misalnya nanti ada request dari departemen atau bagian tertentu di SSB, tinggal disampaikan aja ke kita pengen dielaborasi di bagian mana. Ini saya sudah rangkum beberapa yang memang diharapkan bisa menjawab tantangan di SSB. Contohnya model state. Apa itu model state? Model state ini merupakan perubahan workflow, sebenarnya workflow baru ya di Inventor. Memungkinkan kita untuk meng-create beberapa version atau beberapa representation dari suatu part maupun assembly. Contohnya berbeda dimensi, kemudian berbeda feature, subphrase, unsubphrase, seperti itu. Nah, kita ada fitur baru atau workflow baru yaitu model state. Model state ini kita bisa gunakan untuk keperluan apa aja. Contoh manufacturing proses, kemudian kita bisa membuat family part ataupun proses sheet metal fault operation-nya ya. Seperti itu. Kita bisa menggunakan model state di area part. Kita akan langsung saja kita lihat di Inventor seperti apa. Oke, nah saya akan mulai dengan model state di area part. Nah, contohnya saya akan tunjukkan dulu bagaimana part yang sudah jadi ataupun objektifnya seperti apa. Contohnya seperti ini, misalnya kita punya satu model seperti ini, impeller, kemudian terdiri dari beberapa tipe blade-nya. Ya, beberapa tipe blade-nya. Artinya jumlah blade-nya kita bisa konfigurasikan seperti itu. Nah, seperti kita ketahui, sebenarnya blade ini dibentuk oleh pattern ini, maka kita bisa mengatur pattern-nya seperti itu. Nah, ini contoh dalam satu single file kita ada blade dengan jumlah sekian, kemudian jumlah sekian, dan sekian. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita akan go through how to use-nya ya. Misalnya, kita punya part seperti ini. Nah, di sini sudah ada blade yang belum kita konfigurasikan. Di pojok kiri atas itu ada model state. By default ini ada master. Kemudian di sini ada annotation ya, kita beri tag supaya ini teks informasi dari sebetulnya part number-nya seperti itu kita bisa informasikan. Contoh misalnya saya create model new configuration. Jadi klik kanan, new, kemudian kita hit OK. Seperti ini. Kemudian kita rename ya. Misalnya kita rename, saya kasih nama misalnya ADSK, kemudian strip katakanlah 011841 gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa konfigurasikan. Nah, saya ini jumlahnya 20. Nah, saya ingin menurunkannya ya. Misalnya menurunkan jumlah dari pattern blade ini. Selain itu kita pun bisa klik kanan, kemudian add property, dan kita bisa memberikan informasi di sini. Saya misalnya, ini part number-nya ADSK 011841, dia warnanya akan biru seperti itu. Atau jumlahnya ini saya kasih informasi ini 18, misalnya seperti itu ya. Jadi kita pun bisa custom di level I property-nya. Kemudian kita apply lalu OK.
Tentu saja mau di automate juga ini bisa ya, dalam artian jumlahnya, kemudian di automate kita add parameternya, maka ketika diubah modelnya, informasi annotation-nya juga update, itu juga memungkinkan. Nah, setelah kita ubah seperti ini, selanjutnya kita bisa masuk ke parameter, tentunya kita setting di parameter gitu ya. Nah, kita setting di parameter, kita klik ke parameter, kemudian ini blade number-nya. Nah, kita ubah aja ini menjadi 18. Katakanlah seperti itu, kita dan ya, maka jumlahnya akan 18. Next. Oke, next-nya kita klik kanan kembali, new, kemudian kita rename, katakanlah seperti ini ya. Kita rename ADSK, misalnya strip 011842, misalnya seperti ini. Nah, tadi jumlahnya 18, nanti saya ingin mundurkan, katakanlah menjadi 16, misalnya seperti itu ya. Jadi saya akan mundurkan menjadi 16. Jadi kita akan ubah di sini aja supaya ini properti ke informasinya juga update juga. Oke, apply. Kemudian kita ke parameter kembali, lalu kita ubah menjadi 16. Nah, seperti ini. Oke, nah maka partnya akan berubah menjadi 16. Jadi kalau kita double klik di sini untuk mengaktifkan yang 18, dia akan berubah modelnya. Double klik di sini juga update. Oke, next-nya, bagaimana kalau kita menggunakan Excel? Kita drive by Excel. Kalau kita konfigurasinya sedikit, oh enak ya, langsung aja direct. Kita juga bisa mengutilize Excel. Jadi kita klik kanan di sini, kemudian edit via spreadsheet, lalu hit OK. Maka semua yang perubahan yang udah kita capture tadi di sini akan ke reflect juga ya, akan update juga seperti ini. Contoh misalnya ini saya drag aja, gitu ya. 4344, kemudian ini kita drag aja. Ini juga kita drag, katakanlah. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita cukup karena Excel-nya, jadi apapun perintah di Excel seperti copy paste, kemudian kita cut dan seterusnya, ini juga berlaku juga di sini ya, karena ini pure Excel gitu ya. Misalnya ini 18, 16, kita drag aja seperti ini. Sehingga kita bisa bekerja lebih cepat. Setelah itu kita save gitu ya, kita save, kemudian kita close, maka di model state di sini akan aktif. Nah, contoh seperti ini. Oke, jadi sangat mudah ya untuk membuat beberapa variasi model dengan single file. Itu adalah benefit dari model state. Kita bisa mempunyai beberapa konfigurasi dari suatu model dalam single file. Ini akan mengubah workflow kita dari sebelumnya mungkin menggunakan iPad seperti itu, ataupun kita tidak bisa mengkonfigurasikan, hanya CSS dan seterusnya. Ini ada model state ya, sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Oke, next lagi masih di model state, kita model state ini berlaku juga di level assembly gitu. Jadi nggak hanya di level part, tapi di level assembly. Contohnya kita ingin membuat assembly configuration, kemudian development preparation atau alternate assembly position. Kita bisa melakukannya di level assembly juga. Nah, kita coba ke auto-nya, bagaimana untuk model state di level assembly ya. Oke, next, kita katakanlah di sini objektifnya, saya sampaikan dulu objektifnya. Misalnya di sini kita ingin mengkonfigurasikan satu assembly. Nah, contoh misalnya ini ada satu assembly dengan tipenya ini yang 2 unit seperti ini, gitu ya. Ini 2 unit, kemudian yang 3 unit seperti itu, 4 unit seperti itu, dan 0 unit seperti ini. Ya, jadi kita bisa membuat konfigurasi model dalam suatu assembly dengan menggunakan model state. Saya yakin di SSB pun sebetulnya banyak sekali model yang sebetulnya identik mirip gitu, hanya berbeda parameter, beda ukuran, subphrase, unsubphrase, dan seterusnya. Ini bisa diimplementasikan. Oke, bagaimana caranya? Oke, saya akan
tunjukkan bagaimana caranya membuat konfigurasi tersebut. Saya open aja filenya, kemudian saya coba close up dulu ke bagian sini. Nah, ini sudah ada tadi konfigurasi, 2 konfigurasi. Jadi saya akan gunakan Excel sheet saja ya supaya lebih mudah. Saya klik kanan di sini, edit via spreadsheet. Di sini sudah ada 2 unit ya, 0 unit dan 2 unit. Katakanlah ini saya tarik aja, gitu ya, seperti ini. Misalnya ini saya tarik ke bawah, itu sampai 4 unit. Kemudian ini juga saya copy paste aja ke sini, itu 3 unit. Kemudian yang 4 unit juga saya copy paste. Jadi sebetulnya data di sini adalah model state dari partnya gitu ya, yang 4 unit, 3 unit. Kemudian ini adalah kondisi suppress unsuppress dari part tersebut. Jadi kalau yang misalnya 2 unit, maka ada bagian yang di semuanya compute, kemudian di 0 unit ada bagian yang disuppress. Contoh ini 2 unit, maka bagian ini disuppress seperti itu ya. Nah, oke. Next, setelah kita copy, kemudian kita konfigurasikan, kita close di spreadsheet-nya, maka akan ke-reflect ke sini. Nah, contoh seperti ini ya. 0 unit, 2 unit, 3 unit, dan 4 unit. Gitu. Jadi sangat mudah sekali kita membuat konfigurasi desain di satu assembly ya. Nah, kita bisa memanfaatkan Excel sheet sehingga ketika mengkonfigurkan parameternya cukup copy paste saja, nggak perlu satu-satu kita hide dan seterusnya. Seperti di Excel, cukup drag ataupun copy paste dan seterusnya. Ini di level assembly ya. Oke, silakan kalau misalnya terlalu cepat atau apa di reaction atau like, silahkan di reaction. Saya sebetulnya sangat senang kalau interaktif gitu ya, namun karena online seperti ini, jadi kita juga menyesuaikan gitu. Oke, kita next ke selanjutnya. Nah, di model state juga sebetulnya ada satu lagi, yaitu tentang simplification ya, penyederhanaan dari satu model. Misalnya kita punya satu model, namun kita menginginkan simplification ya. Contoh seperti ini misalnya. Nah, ini salah satu implementasi dari model state juga. Contoh misalnya saya punya bentukan yang fine ya, seperti ini. Artinya semua feature function-nya ada di sini. Dari detail untuk lubang ulirnya, kemudian bentukan dari bagian shaft ini detail semua. Kalau medium, misalnya seperti ini. Ada yang coarse kita buat seperti ini. Ini implementasinya di mana? Sebetulnya kalau kita misalnya punya satu large assembly, kita nggak perlu mendetailkan bagian sampai yang bagian kecilnya. Karena itu akan memberatkan kinerja dari memori. Nah, kita bisa membuat penyederhanaan seperti ini. Implementasi kedua, kalau kita terkait dengan intellectual property, misalnya kita mau share ke stakeholder, baik vendor ataupun customer, tapi kita ingin menyembunyikan intellectual property kita bisa simplifikasi seperti ini. Atau kolaborasi dengan bagian arsitektur engineering construction. Jadi kalau di arsitektur engineering construction kan karena begitu besar gitu ya konstruksinya, bagian-bagian manufacturing part kita bisa simplification seperti ini. Bagaimana langkahnya? Saya akan buka dulu modelnya, bagaimana langkah untuk membuat ini simplification, karena ini juga baru, workflow-nya baru di Inventor 2022. Nah, kita ke tab simplification di sini ya, kalau misalnya belum ada, kita bisa klik kanan, kemudian checklist simplification. Oke, di sini ada define and plot, kemudian kita klik define and plot. Nah, di sini ada bentukannya ya, mau bonding box ataupun bonding cylinder. Contoh saya bonding box, saya pilih klik kanan select other, saya pilih bagian yang tersembunyi di belakangnya. Kemudian kita resize, maka di sini akan muncul bonding box-nya, kita resize seperti ini, maka ini kita bisa drag. Jadi area mana yang mau kita tutupi seperti itu. Ataupun kita bisa memasukkan size-nya, atau kita klik di sini, saya tuju misalnya ke permukaan itu.
Jika saya hit apply aja, karena saya ingin menyembunyikan bagian ini juga, kita ubah dulu ke bonding cylinder, kemudian tempatkan di situ, lalu kita resize. Nah, kita resize seperti ini. Lihat sama seperti tadi, kita bisa tunjuk aja ke bagian situ, maka hit OK. Nah, jadi kita udah bisa membuat bagian yang untuk course-nya ya, seperti itu. Sangat mudah sekali caranya untuk membuat model state untuk keperluan simplification. Oke, selanjutnya kita akan ke topik selanjutnya. Model state ini juga bisa dikontrol oleh iLogic gitu ya. Jadi model state ini bisa dikontrol juga oleh iLogic sehingga kita bisa combine, misalnya mau kita punya satu assembly, kita combine dengan rule based design ataupun script iLogic lainnya, kita bisa implement juga. Bagaimana caranya? Oke, katakanlah di sini saya punya contoh lain dari model state, yaitu manufacturing stages seperti ini ya. Nah, di sini ada tampilan. Jadi part ini ada tampilan untuk katakanlah casting gitu ya. Ada tampilan untuk machining. Objektifnya seperti apa? Yang kita lakukan seperti ini. Nanti kita bisa contoh, misalnya kita mau buat form. Nah, ini seperti ini, klik, kemudian saya pengen posisi casting seperti apa gitu ya, tampilan casting seperti apa, tampilan CNC seperti apa, drill seperti apa, dan seterusnya ya. Nah, maka ini kita bisa capture dengan menggunakan iLogic. Bagaimana caranya? Oke, kita ke sini. Nah, di sini kita punya model state ya yang udah kita buat. Ada case, machine, drill, dan finish juga CNC. Maka kita ke parameter, kemudian kita ke add text, katakanlah kita masukkan stages ya. Kemudian saya menggunakan make multi value aja. Nah, saya menggunakan make multi value, katakanlah case, machine, kemudian drill, lalu finish, dan CNC. Oke, kita add di sini. Kemudian kita hit OK, maka di sini kita sudah punya satu drop down, case, CNC, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah masuk ke iLogic, lalu kita create rule. Klik kanan, add rules, hit OK. Nah, kita bisa untuk objektif seperti tadi form, kita bisa menggunakan what if gitu ya. Kita juga bisa menggunakan case. Nah, katakanlah saya menggunakan teknik select case. Nah, seperti ini ya, select case. Kemudian kita capture tadi di sini parameternya adalah stages ya. Stages. Jadi kita capture stages. Jadi select as stages. Nah, kemudian case, kita ambil nama dari model state-nya. Case, tanda petik, kemudian case, seperti ini. Lalu di sini ada function baru di Inventor 22, yaitu di folder document, ada active model state. Kita double klik, case, kemudian case, this doc, active model state sama dengan itu ya, case. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita select case, ada kalau case CNC, disdoc, CNC, dan seterusnya. Tapi saya ingin menyederhanakan scriptnya. Scriptnya saya buat sederhana, berarti kita case else, ya, seperti ini, case else, kemudian active model set sama dengan kita loopingkan ke stages gitu ya. Jadi kita loopingkan ke stages, tergantung stagesnya apa ya. Gitu. Seperti ini, maka n select ya. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita bisa set, kemudian close. Kadang-kadang kita buat form, klik kanan di sini add form, kemudian kita drag aja ya bagian yang ini. Oke, tipenya misalnya saya menginginkan edit control type-nya radio group saja ya, seperti tadi. Lalu hit OK. Ya, jadi ketika diklik form, misalnya saya mau drill seperti apa, kan seperti ini. Mesin seperti apa, seperti itu ya.
Oke, seperti itu. Jadi kita bisa mengimplementasikan juga iLogic untuk model state. Oke. Oke, selanjutnya kita ke fitur selanjutnya yaitu instant property. Apa itu instant property? Instant property ini merupakan pengembangan dari custom iProperty sebetulnya ya. Di custom iProperty kita bisa memberikan custom property terhadap suatu part. Namun dia attach ke dalam part tersebut. Lalu bagaimana sebetulnya kalau kita pengen mengassign di level assembly tanpa nge-reflect ke level partnya. Nah, ini ada fitur baru yaitu instant property gitu. Jadi untuk mengassign beberapa property kepada individual komponen. Nah, nanti kita bisa juga menampilkan di annotation dan part list-nya. Contohnya seperti apa how to-nya? Oke, kita ke inventor kembali. Kemudian oke, di sini saya sudah punya satu assembly. Oke, view-nya saya ubah dulu ke instant saya activate untuk representation dari instant property. Kemudian saya untuk mengakses feature instant property kita klik kanan di sini instant property. Nah, lalu kita masukkan custom dari instant property-nya. Misalnya unique ID. Misalnya seperti ini ya. Unique ID misalnya versi 2021. Katakanlah seperti ini ya. Oke. 2022 karena inventor 2022 ya, supaya ingat aja. Oke, kita add, maka saya punya unique ID. Di sini belum ada tanda dot warna hitam. Oke, nah ketika kita hit OK, maka part ini mempunyai instant property. Next-nya kita bisa ulangi langkah yang sama ya, klik kanan di sini dan seterusnya. Nah, tapi saya coba shortcut cara cepat gitu ya. Cara cepatnya saya akan ke bill of material. Oke, kemudian kita ke level structure-nya. Nah, di sini ada informasi ya. Ini saya coba. Di sini ada unique ID. Nah, lalu klik kanan, ini kita definisikan menjadi instant property gitu ya. Nah, maka kita bisa ke sini kita filter merge instant row-nya saya nggak aktifkan gitu ya, maka dia di bawah sini. Nah, setelah itu saya pilih bagian ini ya, satu. Kita akan geserkan aja ke atas gitu ya, ke atas ke sini. Kita geserkan ke atas, kita move, oke. Move. Oke, nah saya tempatkan di sini. Kemudian yang ini juga saya coba select shift dua-duanya, saya move. Oke. Nah, saya tempatkan di situ. Kemudian kita sortir dari number item ya. Kita sortir di number item. Misalnya dari nomor kita sortir dari untuk itemnya ya, untuk itemnya kita sortir. Misalnya seperti ini dari nomor 1 katakanlah. Ya. Oke, ini row-nya jangan kepilih. Oke. Kemudian atau ini saya ubah dulu. Nah, ini saya ubah menjadi 2022. Kemudian karena ini unique ID, makanya kita bisa mengassign seperti ini. Ini informasinya boleh apa aja. Misalnya untuk keperluan maintenance, untuk memberikan identifikasi dari suatu partnya, karena kan partnya identik ya, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita seperti ini, maka misalnya kita renumber dulu ya. Nah, seperti ini 1, 2, 3. Desain renumber kita done. Oke, maka di sini sudah ke assign. Ini dot warna hitam ya, keempat ini. Oke, kita buka level drawing-nya. Kita open drawing-nya. Oke, nah maka di level drawing kita bisa mengassign. Nah, kita lihat di part list-nya juga update ya, 2022, 1, 2, 3, 4 untuk ID ini. Kita bisa tampilkan untuk anotasinya. Misalnya kita klik di sini balloon, lalu stylenya saya ubah ke unique ID, misalnya yang ini ya tadi. Nah, kita bisa seperti ini, kita assign, ya, seperti ini. Maka part ini mempunyai unique ID yang bisa kita custom, tetapi hanya di level assembly aja, di level parent. Ini adalah fitur dari instant property yang ada di Inventor 2022
yang bisa kita utilize, kita bisa manfaatkan untuk memberikan informasi atau unique ID di level assembly seperti itu. Next ada model based definition. Siapa di sini yang suka menggunakan 3D annotation di model? Boleh acungkan atau reaction gitu ya. Reaction oke gitu. Yang menggunakan model based definition ini sengaja saya highlight, sebetulnya sedikit aja paling saya highlight. Kenapa? Karena saya ingin mengenalkan drawing template gitu ya, dimana ini akan relate gitu dengan model definition. Ini sebetulnya bukan fitur baru, sudah ada di Inventor sebelumnya, tapi memang banyak yang belum menggunakan. Jadi model based definition ini kita bisa memberikan dimensi dalam level model langsung gitu ya, untuk keperluan misalnya nanti di sini di Inventor 22 untuk keperluan automatic drawing. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk analisa toleransi seperti itu. Nah, kita akan bahas bagaimana cara add dimension, cara add hole, thread node, surface texture, node, change orientation, alignment, lalu promote sketch. Nggak akan saya bahas semua, saya sudah sertakan link di channel YouTube saya. Nanti bisa di search Nopli Abdul Rahman di channel YouTube. Saya bahas itu detail. Modelnya sama. Contoh seperti ini, misalnya saya close dulu, lalu saya akan open untuk membuat model based definition ya seperti itu. Misalnya saya buka modelnya. Ini ada gear housing. Nah, contohnya seperti apa model definition itu? Contoh seperti ini. Jadi di level 3D kita udah langsung memberikan dimensi, toleransi maupun informasi surface finish langsung di level model. Sehingga ketika downstream-nya, ketika pembuatan dokumentasi gambar kerja itu udah otomatis. Karena di Inventor 2022 ada pembuatan drawing otomatis, itu template, pembuatan template ya. Kemudian kalau kita lihat dari front seperti ini, right seperti ini, gitu ya. Dan seperti ini misalnya. Kemudian kita coba lihat bagaimana caranya ya. Caranya itu sangat simpel. Kita ke tab annotate. Kemudian yang pertama add dimension seperti ini. Sama seperti memberikan dimensi di drawing sebetulnya ya. Contoh misalnya saya ingin memberikan dari sini lalu ke bagian bawah. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat, kita bisa klik di sini atau tekan spasi next kandidat seperti ini, atau tekan spasi ya di sini. Bisa klik kanan, bisa tekan spasi. Kemudian posisi dari teks juga kita tekan tab untuk mengubah orientasinya seperti itu. Ya, maka itu oke. Seperti ini. Bagaimana kalau kita lihat dari pandangan atas, dia posisinya di sebelah sana. Nah, katakanlah saya ingin memilih memposisikan di tengah-tengah di sini, maka kita bisa menggunakan sebetulnya plane. Jadi katakanlah kita visibility plane ini, kemudian kita klik kanan di sini, lalu kita change annotation plane-nya, kita change ke sini. Maka dia juga bisa berubah ya, seperti itu. Ya, ini kita bisa ubah seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin mengubah juga misalnya annotation plane-nya, kemudian kita mengubah alignment-nya, ini cukup klik, kemudian klik kanan aja, nah, seperti ini. Oke, jadi sangat mudah sekali. Lalu tadi add dimension, kemudian bagaimana add hole. Add hole juga sama, di sini kita tinggal pilih aja add hole seperti ini, lalu kita klik gitu ya. Nah, nanti tinggal kita tempatkan mau di posisi yang mana untuk hole-nya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi surface texture juga ada ini, gitu ya. Ini contoh surface tekstur, misalnya mau yang ini, kita tekan spasi aja, gitu ya, seperti itu. Kemudian kita pilih. Jadi sama seperti di drawing. Nah, diusahakan ini di level 3D itu selesai di level 3D, gitu ya. Kenapa? Karena kalau di drawing nanti bisa di-automate. Contoh lain, misalnya, nah kalau kita pengen pandangan atas, gitu ya, kemudian yang ini saya nggak mau ada di pandangan atas. Kita bisa hide, kita bisa di sini. Saya yakin teman-teman juga sudah familiar dengan tools untuk view ini ya, custom to view. Kita misalnya klik seperti ini, lalu yang lainnya kita bisa hide misalnya. Jadi yang fokus yang ini aja. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau
saya akan mengenakan promote. Bagaimana kalau memberikan dimensi ini, gitu ya, dimensi dari ujung sini ke sini. Tapi saya pengen mendapatkan ujung ke ujung. Kalau ini center ke center kan. Nah, kita juga bisa mengutilize teknik seperti ini. Misalnya karena kita di level sketch, kita berikan dimensi. Nah, contoh ini saya hide, saya show dulu. Visibility-nya saya aktifkan. Di sini ada dimensi dari sketch. Nah, kita bisa klik kanan di dimensi ini, lalu ada promote. Maka dia akan automatically kita promote, lalu sketch-nya kita hide aja. Ini akan automatically menjadi dimensi pada geometrik menjadi di model base definition atau GDT gitu ya, di dimensi GDT ada. Oke, itu bagaimana cara add dimension, kemudian add surface, node, dan cara promote. Lebih lengkapnya ada di channel YouTube saya, nanti di search aja Nofli Abdurrahman. Ini linknya. Kemudian kita next ke drawing template. Kita ketahui bahwa pembuatan dokumentasi ini kadang takes time gitu dibandingkan desain. Banyak sekali sebetulnya hasil survei bahwa membuat drawing kok lebih lama dari mendesainnya. Nah, maka kita harus mengutilize beberapa tools atau beberapa features yang bisa kita utilize. Salah satunya di Inventor 2022 ini adalah pembuatan template, sehingga kita bisa mengautomate pembuatan drawing. Gitu ya, termasuk nanti mengcapture drawing view, 3D annotation, ini kita capture. Nah, seperti itu. Oke, kita coba bagaimana caranya untuk membuat drawing template ini. Sebetulnya ini satu kali buat, nanti template-nya tentu aja bisa digunakan oleh teman-teman semua ya. Misalnya satu kali buat, lalu kita bisa gunakan lagi untuk yang lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Kita ke contoh misalnya di sini saya sudah punya satu 3D model. Saya sudah punya satu 3D model. Kemudian kita berikan anotasi seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, contoh misalnya front seperti ini, top seperti itu, side seperti itu, ISO-nya seperti ini, dan seterusnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat drawing template-nya gitu. Nah, contoh misalnya kita di sini ada misalnya kita DWG ya. Boleh IDW, boleh DWG sebetulnya. Jadi ketika kita pertama kita create base dulu, base-nya di mana, kemudian kita bisa berikan informasi ini misalnya di tampak atas, samping, lalu isometri. Nah, di sini kita posisikan terlebih dahulu aja. Ini sebenarnya setup awal ya. Setup awal seperti ini, lalu kita double klik, misalnya ini katakanlah misalnya front, misalnya ya ini front. Kemudian di sini kita bisa ke setting, lalu kita include 3D annotation dan juga camera view-nya ya, seperti itu. Oke, misalnya, ini front. Nah, misalnya kita hit OK seperti ini, maka ke capture kan dimensi yang tadi. Ini juga sama, kita double klik, kita ke katakanlah ini top, kemudian kita aktifkan juga include 3D annotation seperti ini. Ini katakanlah ini top, misalnya seperti ini, lalu hit OK, lalu kita posisikan aja ya, kita posisikan. Seperti begitupun dengan yang tampak side. Di sini kita desain view-nya side, lalu include 3D annotation. Begitupun dengan tampilan dari yang ISO. Ini juga sama, kita tentukan terlebih dahulu. Nah, seperti ini, misalnya kita ubah desain view-nya ke ISO, dan ini juga sedit, misalnya labelnya saya kasih ISO aja, seperti ini. Oke. Nah, setelah ini selesai, maka kita cukup klik kanan di sini, gitu ya, lalu create sheet. Nah, kemudian kita kasih nama A3 dan seterusnya ya. Kita juga bisa aktifkan fit view to sheet, artinya nanti modelnya akan menyesuaikan dengan sheet-nya. Setelah di save, karena saya sudah punya model template yang udah kita buat, setelah di save, misalnya contohnya saya punya model seperti ini. Nah, nanti kita punya model seperti ini, tentu saja sudah ada dimensi 3D annotation gitu ya. Lalu kita akan
memilih template yang udah kita buat tadi. Misalnya saya gunakan template A2 misalnya. Kita klik aja nanti. Kita klik seperti ini, lalu kita klik OK. Maka akan automatically drawingnya itu selesai dengan satu klik. Gitu ya. Oke. Itu di drawing template di Inventor 2022. Jadi dengan drawing template ini kita bisa membuat view, kemudian annotation, semuanya otomatis, include dengan 3D annotation-nya, sehingga bisa mempercepat proses pembuatan drawing. Terakhir, highlight aja tentang Autodesk Vault. Saya appreciate ke rekan-rekan engineer semua di Sanggar Sarana Baja yang sudah sukses mengimplement Autodesk Vault, di mana kita bisa ada revision history, kemudian di sini juga saya ingin meng-highlight sebetulnya Vault ini bisa juga sampai ke tahapan manufacturing, supaya kita bisa melihat revision history, mengontrol siapa bisa melihat apa. Contoh seperti itu. Yang kemudian engineering change order, lalu mengakses data on your hand, karena Vault ini juga ada di mobile. Secara skemanya seperti ini. Misalnya ini manajemen, menentukan proyeknya, lalu masuk ke engineering, katakanlah menggunakan tools Inventor, kita create dengan Inventor, masuk ke bagian VE, mengimplement Inventor juga, nesting, misalnya seperti itu, nanti masuk ke CAM-nya, nah bisa menggunakan Inventor HSM, dan ini semua di-manage oleh Vault, gitu, seperti itu. Ini hanya remind aja. Recap terakhir dari saya coba simpulkan bahwa kita bisa meningkatkan lagi apa yang sudah kita lakukan ya, terutama di on-time delivery dari drawingnya dengan mengutilize fitur dan workflow baru yaitu drawing template dan juga model state gitu ya. Model based definition. Artinya kita utilize model based definition dan juga drawing template. Lalu untuk keperluan produk standar and configurable kita bisa memanfaatkan model state, kemudian iLogic, lalu instant property. Sedangkan untuk tujuan misalnya simplify design for customer requirement, kita bisa menggunakan simplify, bisa menggunakan model state juga, mengutilize itu. Keperluan detail drawing juga dengan model set bisa sangat terbantu sekali gitu ya. Kita misalnya di production engineering pengen melihat tahapan pembuatannya, itu bisa menggunakan model set, lalu menggunakan drawing view option. Oke, itu conclusion dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kita open Q&A. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Reza. Thank you, Mas Reza. Baik, terima kasih kepada Mas Nofri yang telah memberikan presentasinya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk pertanyaan, mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Nanti kita akan admit untuk bisa dibuka suaranya. Tapi kalau misalkan bisa pertanyaan melalui chat, silahkan bertanya melalui chat dengan menu chat yang ada, diawali dengan nama spasi pertanyaannya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya? Di menu chat belum ada yang bertanya ya. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin, sudah ada, bisa dilihat di kolom chat, Mas. Ada dari Bapak Muhammad Zulfikar. Pertanyaannya adalah pada konfigurasi di model state, untuk file Excel-nya sudah tercreate sendiri atau masih harus dibuat untuk file Excel-nya? Baik, terima kasih dari Bapak Muhammad ini Zulfikar ya ke belakangnya. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Pada konfigurasi model state untuk file Excel sudah tercreate sendiri atau masih harus dibuat untuk file Excel-nya? Akan automatically tercreate. Contoh seperti ini misalnya saya saya sudah share screen belum ya Mas Reza? Belum ya? Belum Mas. Oke.
Jadi apapun yang kita capture pada saat kita pembuatan model sketch akan masuk juga di Excel sheet-nya. Contoh, misalnya kita buat simple model aja seperti ini, ya. Nah, kita akan konfigurkan katakanlah misalnya parameter dan juga feature function ya. Jadi kita yang simpel misalnya panjang lebarnya seperti ini, lalu ada konfigurasi, ada chamfernya misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat kan ada D1, D2 dan seterusnya, atau kita panjang misalnya oke, panjangnya aja ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat konfigurasinya, new misalnya seperti ini ya. Oke, kita bisa rename misalnya tipe 1 gitu ya, dan seterusnya. Contohnya, maka di sini warna biru. Nah, artinya konfigurasi ini yang aktif. Oke, konfigurasi ini yang aktif. Nah, kalau pengen kita melakukan editing ke semua konfigurasi, maka yang atas ini yang harus diaktifkan. Nah, contoh misalnya, saya ke sini, ke parameter, nah panjangnya ini kita ubah aja. Katakanlah menjadi 20 ya, seperti itu. Ini 20, nah, maka seperti ini. Lalu tipe lainnya, nah misalnya nomor, maka ini akan ke capture. Nah ini nomor 1, 20 ya, seperti itu. Jadi yang kita edit itu kita capture automatically. Nah kalau misalnya saya create di sini new lagi, gitu ya, nomor 2 katakanlah, misalnya tipe nomor 2, nomor 2 nggak ada chamfernya gitu ya, atau kita suppress. Jadi kalau yang ini ada chamfernya, yang ini kita suppress. Jadi kalau nanti ke edit via spreadsheet-nya, maka akan ada ini, compute dan suppress. Oke, jadi akan automatically di Excel-nya juga ke populate. Oke, terima kasih. Ada lanjutan pertanyaannya, untuk file Excel-nya tersimpan di mana? Oke, ini file Excel-nya itu sebenarnya embed ya, artinya embed dengan si part tersebut. Kalau kita lihat reference itu nanti embed di situ. Gitu. Jadi kalau jangan khawatir ketika di project sih tetap nge-link kok, seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau mau langsung mikrofon juga bisa ya, Mas Reza ya? Betul. Jadi kalau misalkan memang pengen diskusi langsung dengan Mas Noflinya itu bisa gitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Dimas Sasongko. Selamat pagi, izin bertanya melanjutkan pertanyaan sebelumnya, apakah pada konfigurasi di model state kita bisa melakukan import file Excel yang telah dibuat terlebih dahulu secara terpisah? Coba. Oke, saya coba bacakan lagi aja ya Mas Reza ya. Dari Pak Dimas, selamat pagi Pak. Apakah pada konfigurasi di model state kita bisa melakukan import file Excel yang telah dibuat terlebih dahulu? Ini tentu ini model lama ya, yang sama seperti teknik iPart, artinya kita browse file lalu dilingkan seperti itu. Ini berbeda dengan yang model state ya, seperti itu. Artinya maksudnya ini seperti ini ya. Misalnya kita buat Excel-nya dulu gitu kan, lalu dilingkan itu sih teknik dalam pembuatan iPart. Kalau iPart kan di sini ya, seperti itu di parameter. Nah di level di sini ya, di link yang ini ya, seperti itu. Itu teknik iPart. Oke, untuk jawabannya model state, saya belum coba go through detail untuk itu, tapi sepertinya kalau modelnya sudah ada mungkin ya datanya, kita copy paste aja sebetulnya dari Excel-nya aja, buka Excel, karena Excel yang ini kan automate ya, automate ke create gitu. Jadi kita copy paste aja. Tipsnya mungkin seperti itu. Oke, next lagi ada dari Bapak Ahmad dan Pak Yazis. Ya, pada drawing template yang saya tangkap dari materi yang tadi akan mempersingkat waktu untuk melakukan drawing.
Tapi menurut saya itu nggak jauh beda memasukkan dimensi 3D model dan 2D model. Apakah ada keunggulan lain dari drawing template atau bisa dijelaskan lebih detail tentang topik ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Arifin. Ini nanti sebetulnya yang tadi itu menunjukkan bagaimana cara membuat template automate-nya ya. Kalau kita lihat value-nya sebetulnya ketika kita membuat drawing 3D gitu ya, kemudian kita membuat view kan kalau dalam 2 dimensi, lalu kita berikan dimensi gitu ya, dimensi apa namanya satu-satu seperti itu, atau bisa capture juga otomatis, kemudian kita tempatkan lagi. Nah, dengan drawing template ini sebetulnya relayout tersebut bisa kita automate tanpa kita buat lagi satu-satu. Sebetulnya itu objektifnya ya. Jadi kita bisa automate view, kemudian automate 3D annotation juga gitu. Jadi langkahnya seperti itu. Nextnya bisa di automate-nya gimana? Bapak bisa bayangkan kalau sudah punya satu konfigurasi model dengan design automation, di depannya kita masukin POM, ya, kita ketik POM tersebut sesuai dengan parameternya, sesuai dengan rule based design-nya. Halo Mas Reza, ada kendala? Tidak ada Mas, bisa. Tidak ada, oke. Nah, jadi kita bisa isi form tersebut, kemudian generate akan automatically sebetulnya. Ke generate juga sampai ke drawing-nya. Itu satu kali push button itu. Nah, itu bisa mengutilize 3D annotation tadi. Nah, enggak hanya 3D annotation ini berbeda dengan drawing documentation 2 dimensi seperti kita di AutoCAD gitu. Karena bisa ke downstream lainnya, Pak. Ke tahapan selanjutnya. Contohnya analisis toleransi. Itu bisa menggunakan 3D annotation. Gitu. Untuk analisis toleransi juga bisa menggunakan 3D annotation. Kemudian kita kolaborasi dengan stakeholder. Gitu ya. Sebetulnya di Inventor 2022 ini ada feature function, tapi saya pilih yang relate dengan SSB, pekerjaan SSB. Salah satu new feature-nya itu kita bisa juga export 3D annotation ini dalam format QIF. Jadi kalau kita mau kirim data kita untuk keperluan checking quality seperti itu, neutral file, nah itu bisa juga menggunakan ini. Jadi sebetulnya tidak ada salahnya dengan apa yang Bapak sampaikan, tapi sebetulnya bisa di-enhance lagi gitu Pak Ahmad Arifin ya. Terima kasih. Kemudian dari Mas Yajis Jidan, izin bertanya bagaimana drawing pada part di setiap model set? Apakah menjadi banyak file drawing di satu part itu? Karena apabila tiap model set memiliki model yang berbeda, maka itu akan berpengaruh pada drawing di partnya. Tidak, jadi gini, konsepnya itu satu model set ini sudah menjadi, mungkin ini paradigma iPart ya, yang sebelumnya iPart atau iAssembly. Nah, ini berbeda dengan iPart dan iAssembly. Artinya di model set ini kita bisa, pertama kita bisa menyimpan properti sendiri di iProperty. Saya tadi tunjukkan warnanya biru itu. Kemudian drawing pun kita bisa buat satu-satu. Artinya model set 1 katakanlah satu drawing, model set 2 satu drawing. Nah, bisa seperti itu. Jadi unik gitu ya. Per konfigurasinya kita bisa membuat drawing tersendiri juga sebetulnya. Di satu sheet juga kita bisa tampilkan. Oh, contoh misalnya implementnya di product engineering yang membuat flow process. Flow process pembuatan part. Kita bisa tahapan, oh ini sebetulnya tahapan bendingnya seperti ini. Nanti di cutting gitu ya. Nanti di drawingnya bisa dimunculkan. Staging itu semua dengan model state. Oke, terima kasih Mas Yajis. Pertanyaannya bagus sekali. Silakan dari yang lain. Ada pertanyaan lagi? Sudah ini dulu Mas, sudah cukup karena waktunya adalah waktu juga. Oke. Thank you Mas. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa di-email ke kita ataupun bisa menghubungi Mas Nofli terkait dengan masalah-masalah yang memang atau problem-problem yang memang ada di SSB gitu ya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu kuis. Tadi saya udah mention di awal kalau misalkan akan ada kuis. Dan saya ingatkan kembali untuk kuis ini akan ada hadiahnya. Jadi
yang juara pertama itu 750.000, juara kedua 650.000, dan juara ketiga 550.000. Jadi pertanyaan-pertanyaan akan sangat relate dengan apa yang tadi Mas Nofli sampaikan. Nah, oke. Untuk masuk ke quizisnya sendiri itu bisa mengklik nanti yang ada di chat atau masuk di joinmyquiz.com/pro, nanti masukin nomor kodenya yaitu 495978. Saya coba tulis di chat. Mungkin bisa diklik atau di copy. Sudah ada yang masuk? Baik. Sambil kita menunggu. Ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang memang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Nofli. Dan nanti penilaiannya itu ada dari kecepatan dan yang lainnya gitu. Dan yang pasti ketepatan ya, kayak gitu. Dan setelah kuis selesai, kita langsung akan kembali ke main room ya. Gitu. Sudah ada 14 orang yang ikut di quizisnya. Jadi untuk angkanya di 495. Mungkin bisa ke atas lagi untuk operator biar terlihat. 495.978. Saya tulis juga di chatnya. Sudah ada 20 peserta. Dan di breakout room ini ada sebentar. 50 Mas Reza, banyak sekali. Ya. Iya. 50. Oke. Sambil menunggu yang lain. Kita ini aja ya, sampai 10.45 nanti kita akan mulai kayak gitu. Jadi 2 menit lagi. Sudah ada 24 peserta. Untuk yang lain yang belum masuk, bisa masuk ke joinmyquiz.com/pro, masukin kodenya yaitu 495.978. Untuk pertanyaan-pertanyaannya sangat relatable dengan yang disampaikan oleh Mas Nofli. Sudah ada 25 peserta. Dan untuk nama, mohon menggunakan nama asli agar mempermudah verifikasi kami jika nanti sudah keluar pemenangnya. Gitu ya. Baik, mungkin kita akan mulai di 1 menit lagi di jam 10.45. Jadi yang belum masuk, silahkan untuk bisa masuk ke joinmyquiz.com/pro dengan nomor kode 495.978. Masih setengahnya ya, 26 dari 50 peserta. Jika ada kendala bisa ditulis di chat kalau misalkan nggak bisa masuk dan yang lainnya. Jadi mungkin bisa kita bantu terkait dengan masuk ke quizisnya dan yang lainnya. Sudah 27. Oke. Berapa itu? 6. 28.
sudah tidak ada yang join lagi atau masih ada yang mencoba untuk join? Kalau misalkan memang sudah, kita bisa mulai atau mau ditunggu lagi. Kalau memang ada yang ada kendala dan yang lainnya bisa di chat. Kalau memang tidak ada, kita bisa langsung mulai. Baik, mungkin kepada operator bisa kita mulai karena kendala waktu juga. Kita akan mulai langsung dan kita lihat jalannya permainan ini. Silahkan. Oke, kita bisa lihat leaderboard di sini. Sudah ada satu yang benar, sudah banyak yang betul. Di pertanyaan pertama itu apa fungsi dari fitur model state? Baik. Banyak yang salah ya terkait dengan kapan Inventor pertama kali dirilis. Kita lihat di leaderboard sendiri itu udah ada Utari yang dengan poin 5.800. Dan kedua itu ada Engla dengan 4.600. Dan langsung menyusul Sasongko di 5.190. Top 5-nya kita lihat masih ada yang sama poinnya. Baik, sudah ada perubahan di posisi 1, 2, dan 3-nya. Kita masih menunggu sampai selesai. Sudah ada 20 orang yang selesai dari 34 ya. Baik. Wow. Oke, saya sambil bertanya nih sama Mas Novli. Kenapa tuh yang di tahun Mas Reza. Inventor kayaknya banyak yang salah ya? Sejarah ya. Iya. Padahal masih ada waktu buat buka Wikipedia ya Mas Reza ya. Boleh ya? Betul. Boleh. Karena memang yang penting ketepatan walaupun memang dari sisi apa namanya? Kecepatan juga dihitung gitu ya. Iya. Ternyata Inventor itu memang nanti ya kalau udah selesai ya kita kasih tahunya. boleh. Masih ada yang memilih nih kan. Tapi kalau saya lihat banyak yang benar nih Mas Reza. Berarti banyak sekali yang menyimak ya. Iya. Dari sisi akurasinya ada 73% ya. Jadi secara tidak langsung 75 lah ya. Ada 3/4 itu sangat-sangat memperhatikan. Dan di sini dilihat sudah ada 31 orang yang selesai dan tinggal sisa 3 lagi yang belum selesai gitu ya. Untuk leaderboardnya sepertinya dari yang juara 1 ke juara 3 tidak akan berubah lagi karena poinnya sangat tinggi ya. Cuma kita tunggu sampai semuanya selesai. Jika memang selesai kita lihat hasil akhirnya leaderboardnya seperti apa gitu. Tapi untuk Mas Tofri sendiri mungkin memberikan pertanyaannya sulit atau memang gimana nih? Iya, kita juga yang bikin pertanyaan bingung juga ya Mas Reza. Sebetulnya gimana caranya nih supaya pertanyaannya itu mudah tetapi apa ya bisa di ini juga gitu, bisa diambil dari materinya. Kalau saya lihat tadi ke bawah memang banyak yang benar di topik ya, yang salah di sejarah kayaknya. Oke. Ya berarti kalau memperhatikan
bisa benar semua mungkin ya gitu. Benar semua ya. Oke. Atau ada yang salah pijit Mas Reja. Aduh Bisa kan jadi touchscreen gitu kan. Aduh salah human nih error gitu ya. Iya, human error. Oke. Baik. Keburu disubmit nih gitu, salah keklik. Ini menarik Karena ini. grogi mungkin, karena grogi jadi ngekliknya agak asal gitu ya. Mungkin bisa di stop karena mungkin sudah agak lama ya di 31 dan 34 down-nya. Kita end dan juaranya sudah ada. 1, 2, 3-nya yaitu bisa di capture juga, nanti bisa di Selamat. Ya, betul. Selamat kepada para pemenang. Betul. Selamat kepada para pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim kita terkait dengan hadiahnya gitu. Nah, mungkin setelah ini kita akan pindah ke main room untuk melanjutkan acara karena kendala waktu juga kita bisa langsung balik ke main room untuk melanjutkan acara selanjutnya seperti itu. Baik. Sudah di 10.52 ya. Mungkin untuk operator bisa dipindahkan atau memang di break room satunya belum selesai. Buat ini juga ya, saya reminder juga nanti di akhir akan ada feedback form yang dapat Bapak Ibu sekalian isi, karena itu sangat bermanfaat untuk kedepannya untuk kita gitu, untuk menyelenggarakan acara yang lebih baik ke depannya seperti itu. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Nanti jika memang untuk verifikasi data dan yang lainnya akan dihubungi oleh tim kita, ataupun nanti bisa menghubungi tim kita juga kalau misalkan memang belum dihubungi seperti itu. Mungkin sambil menunggu kita pindah ke main room, saya ingatkan kembali kalau misalkan ada nama yang belum diubah, itu bisa di rename. Jika sudah, nanti di akhir juga akan ada feedback form. Mohon untuk bisa mengisi feedback form itu dengan cara QR code ataupun mengklik link yang nanti dikirimkan di kolom chat seperti itu. Baik, mungkin karena memang di break room 1 belum selesai, kita bisa keluar secara manual. Itu di kanan bawah ada tulisan leave room. Itu bisa diklik saja untuk bisa pindah ke main room untuk bisa pindah ke main room, ke ruangan utama gitu ya. Jadi di kanan bawah itu ada tulisan leave room, itu bisa diklik dan nanti otomatis pindah ke main room seperti itu. Jika memang ada kendala silahkan bisa dikirim di kolom chat jika memang agak kesulitan gitu untuk keluarnya. Tapi untuk yang lain itu bisa meninggalkan break room season ini karena memang sudah selesai dan bisa kembali ke main room dengan mengklik leave room yang ada di kanan bawah seperti itu. Betul. Ya, jadi untuk live-nya itu live room ya. Takutnya nanti ada yang live meeting, yang diklik itu live room, biar nanti kembali ke yang main season gitu.
Baik. Boleh live ke main room lagi untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih. Saya akan kembali juga.